Halo teman-teman, kembali lagi di Emadi Setiadi. Nah, kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan judul yaitu Menyanyi di Televisi Dimulai dan Pistol Pengganti Kedudukan Orang. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang mengangkat telepon dari Suneo. Di sana Suneo terlihat marah-marah kepadanya. Nobita pun bergegas berjalan keluar dan dia berpapasan dengan Shizuka dan teman-teman yang lain. Di depan rumah, Suneo sudah menunggunya dengan marah-marah. Mereka semua kemudian berkumpul di rumah Suneo, lalu Suneo di sana langsung menyalakan TV besarnya. Ternyata di sana Suneo ingin menunjukkan dirinya yang sedang tampil bernyanyi di TV. Di sana Nobita dan teman-teman terdiam dan terlihat Giant yang marah karena Suneo bernyanyi tanpa sepengetahuannya. Kemudian teman-teman pun pulang dari rumah Suneo dengan rasa kesal karena Suneo sombong. Setelah pulang ke rumah, Nobita disambut oleh Dorami dan kemudian Nobita menulis sesuatu di kertas yang bertuliskan kontes menyanyi anak. Dia pun kemudian pergi lalu keluar dan bertemu dengan Giant, Shizuka dan teman yang lain. Ternyata mereka akan memasukkan surat agar bisa tampil di TV. Mereka semua malu-malu dan gak jadi masukin surat dan pergi dari sana. Nobita pun pulang ke rumah dan dia berpikir kalau dia akan susah masuk TV karena saingannya banyak. Nobita pun kemudian menulis surat yang banyak agar bisa mendapat kesempatan. Kemudian Nobita bercerita ke Dorami, lalu Dorami mengeluarkan sebuah alat yang bernama stasiun televisi mini. Kemudian Dorami memasangkan alat itu ke TV dan menyuruh Nobita untuk melakukan sesuatu. Nobita di sana mulai bernyanyi di depan TV, tapi dia malu dan gak mau melanjutkan nyanyinya. Ternyata nyanyi Nobita tadi itu langsung disiarkan di TV dan banyak yang menonton. Sampai teman-teman Nobita datang ke rumahnya dan bilang kalau dia ada di TV bahkan di semua channel TV. Dorami pun menjelaskan kalau dengan alat tadi itu kita bisa siaran langsung di stasiun TV manapun. Tentu hal itu membuat Giant dan teman-teman yang lain menjadi iri. Lalu Dorami bilang kalau semuanya tampil di TV maka gak akan jadi rame. Maka dari itu harus ada jadwal dan sekarang Nobita jadi direktur TV-nya dan mengatur jadwalnya. Nobita kemudian membuat sebuah catatan tentang acara yang akan dia tayangkan di TV. Nobita pun memulai siarannya yaitu tentang acara politik. Nobita kemudian membaca sebuah koran tentang politik. Kemudian ada telepon yang masuk yang memberitahu kalau ternyata koran yang Nobita baca sudah lawas. Hal itu membuat ratingnya menjadi turun. Kemudian Nobita mencoba lagi bernyanyi tapi ratingnya semakin turun dan ada orang yang menelepon dan bilang kalau wajah Nobita membosankan. Kemudian Dorami punya ide dengan mendatangkan ibu ke sana. Nobita pun ingin memulai acara barunya yang bertema memasak. Ibu kemudian datang dan memberi resep makanan, tapi ibu baru sadar kalau dia sedang live dan dia pun malu. Lalu Nobita dan Dorami memikirkan ide yang lain. Tiba-tiba datang Doraemon yang melihat list acaranya yang katanya tidak menarik. Lalu Nobita punya ide bagaimana kalau ide Doraemon dan Dorami itu disatukan biar jadi program yang keren. Kemudian Doraemon dan Nobita memulai siaran yang berjudul komedi dengan bintang tamu Giant dan Suneo. Namun baru aja Giant tampil, ada yang bilang kalau Giant itu tidak enak dilihat dan Giant pun akan mengganti acaranya dengan bernyanyi. Hal itu dicegah Nobita yang menjadikan mereka bertengkar di sana. Selang beberapa saat kemudian, Dorami dan Nobita memulai lagi acaranya dengan bintang tamu Dekisugi yang akan membawakan acara edukasi. Di sana Dekisugi memulai acaranya yaitu tentang pelajaran menghitung. Hal itu membuat minat penonton menjadi naik dan ratingnya pun ikut naik.
Sampai ada orang yang datang ke rumah Nobita dan bilang ingin memberikan sponsor atau iklan ke acara Nobita. Tentu di sana Nobita menerima dengan senang. Selang beberapa saat, Nobita menelepon Shizuka untuk tampil di acaranya. Shizuka pun senang dan datang ke rumah Nobita. Shizuka bertanya apa yang harus dia lakukan. Lalu Nobita mengajaknya ke WC dan bilang, "Kamu akan tampil mandi di sana." Hal itu membuat Shizuka marah dan langsung menampar Nobita sampai terjatuh. Kemudian setelah acara di Kisugi selesai, datang lagi seorang paman yang ingin beriklan tentang makanannya. Nobita, Doraemon, dan Dorami pun senang dan ingin memakan makanannya. Tapi kata si paman, kalau ingin makan saya harus tampil dulu. Lalu si paman pun tampil dan Nobita, Doraemon, dan Dorami melihatnya dengan bosan. Mereka pun tidak sabar lagi dan langsung memakan makanan yang si paman tadi bawa sampai mereka kekenyangan. Dan si paman pun sudah selesai acaranya dan ingin mengiklankan makanannya. Tapi sayangnya makanannya sudah habis dan si paman pun marah dan dia pun langsung pulang. Lalu tiba-tiba datang Giant yang ingin tampil dan juga teman-teman yang lain yang sudah lama menunggu tampil. Dan tiba-tiba diterobos oleh Suneo yang menunjukkan sulapnya. Lalu datang Giant dan teman-teman yang lain yang ingin ikut tampil juga, yang sampai memenuhi TV. Dan film pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Pistol Pengganti Kedudukan Orang. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang mengejar Giant dan Suneo karena sudah mengambil tasnya. Giant pun melemparkan tas Nobita ke halaman rumah orang. Kemudian Nobita pun mengambilnya dan dia diserang oleh gugup. Kemudian Nobita pulang dan mengadu ke Doraemon. Lalu Doraemon mengeluarkan alat yang bernama pistol penukar tubuh. Doraemon menjelaskan kalau dengan pistol itu bisa menukar tubuh dengan orang lain. Saat Nobita mencobanya, dia terpleset di tangga dan gak sengaja memencet pistol itu ke arah Doraemon. Alhasil tubuh mereka tertukar dan Nobita pun puas karena kekuatan pistol itu dan berniat ingin membalasnya ke Giant. Saat akan pergi, ibu menyuruhnya untuk belanja. Lalu Nobita punya ide dan menukarkan tubuhnya jadi Doraemon. Dan alhasil Doraemon lah yang disuruh ibu untuk berbelanja. Kemudian saat akan berangkat, ibu menyuruh Nobita untuk memberikan catatan belanjaan ke Doraemon yang lupa dia kasih. Lalu Nobita pun menembakkan pistol itu ke ibu. Jadinya ibu yang mengejar Doraemon. Nobita pun senang dan dia berlari. Lalu saat di jalan dia bertemu Pak Guru dan Pak Guru menasehatinya. Saat Nobita dinasehati, Nobita langsung menukarkan tubuhnya dengan seorang paman yang sedang berjalan. Jadi sekarang si pamanlah yang dinasehati oleh Pak Guru. Nobita kemudian mencari Giant dan Suneo tapi dia kesusahan mencarinya. Lalu Nobita melihat tukang PLN dan langsung menggantikan badannya dengan tukang PLN yang sedang manjat tiang listrik itu, sehingga dia bisa menemukan Giant dan Suneo dari atas sana. Nobita kemudian mengikuti mereka dan dia langsung didorong oleh Giant hingga terjatuh di selokan. Nobita langsung memakai pistol itu dan menukarkannya dengan tubuh Giant. Jadi Giant yang ada di selokan dan langsung memarahi Suneo. Nobita pun pergi dengan puas dan dikejar oleh mereka. Nobita kemudian menukarkan tubuhnya dengan Satpam. Jadi Satpam sekarang yang ditangkap oleh Giant dan Nobita yang berhasil menghindar. Giant dan Suneo pun langsung dimarahi oleh Satpam. Lalu Nobita sudah menunggu mereka dengan santai dan bilang dia akan memaafkan Suneo dan Giant kalau Suneo dan Giant minta maaf duluan. Tentu Giant dan Suneo langsung marah dan dia kemudian mengejarnya. Lalu Nobita bergegas membangunkan si gugup dan langsung menukarkan badannya dengan Suneo dan Giant yang membuat mereka dikejar dan dihajar. Tentu Giant semakin marah dan langsung mengejarnya lagi. Nobita kemudian bersembunyi di dalam pipa dan dikepung oleh mereka berdua di kedua sisi.
Saat Giant mengejarnya, dia kemudian menukarkan badannya yang kemudian Suneo langsung menginjaknya dan gak sadar kalau yang diinjaknya itu Giant. Di sana Giant langsung marah dan saat Suneo akan dihajar, dia melihat alat Nobita dan baru menyadari kalau semua ini gara-gara alat itu. Giant dan Suneo pun sekarang berusaha akan merebut alat itu. Nobita di sana kebingungan harus berbuat apa. Giant dan Suneo pun semakin mendekat dan seketika Nobita punya ide dan langsung menembakkan alat itu ke burung dan dia pun bisa menghindar dan membuat Giant dan Suneo terjatuh. Dan film diakhiri dengan Giant dan Suneo yang kapok dan alat itu disimpan lagi oleh Doraemon ke dalam kantongnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan komentar jika ada kekurangan dari saya. Dadah! Film dimulai dengan memperlihatkan Doraemon yang sedang tertidur dan di bawahnya ada Nobita yang sedang membaca komik sambil tertawa. Tiba-tiba Nobita terkejut karena ibunya memanggilnya. Dan ketika ibu Nobita masuk ke dalam kamar Nobita, ibu Nobita tidak melihat Nobita di dalam kamar. Padahal sebelumnya ibu Nobita mendengar suara Nobita. Ternyata Nobita kabur menggunakan baling-baling bambu. Nobita menggerutu sendiri karena dia sedang menikmati hari minggunya. Dari arah berlawanan terlihat ada sebuah mobil yang sedang melaju dengan cepat. Nobita yang sedang berlari dan tidak fokus melihat jalan pun terkejut hingga terjatuh. Ternyata itu adalah mobil remote milik Suneo. Suneo yang melihat kejadian itu pun langsung menghampiri mobil remote-nya dan meminta maaf kepada Nobita. Suneo berkata dia baru saja membeli model terbaru dari mobil remote-nya. Nobita yang mendengarnya pun jadi ingin meminjam mobil mainan tersebut kepada Suneo. Mendengar permintaan Nobita, Suneo langsung menolaknya. Suneo bilang bahwa dia tidak akan meminjamkan mobil remote-nya kepada orang seperti Nobita. Dan akhirnya Suneo berlalu meninggalkan Nobita sendiri dengan perasaan kesal. Nobita yang ingin sekali mobil mainan itu pun langsung berlari sambil menangis memasuki rumahnya. Di ruang TV, Nobita memohon kepada papanya bahwa dia ingin dibelikan mobil remote. Kemudian Papa Nobita menceramahi Nobita jika dia berpikir bisa mendapatkan mobil remote itu dengan mudah, maka Nobita salah besar. Papa Nobita pun bercerita bahwa sejak masih kecil Papa Nobita mengantarkan koran untuk mendapatkan uang agar bisa meraih apa yang diinginkan, sehingga itu memerlukan usaha yang besar. Papa Nobita yang sedang bercerita pun akhirnya ditinggalkan oleh Nobita secara diam-diam dan Nobita pun menaiki tangga menuju ke kamarnya. Nobita yang sudah di kamarnya pun mengeluh kepada Doraemon bahwa dia malah diceramahi oleh papanya. Akhirnya Doraemon memberikan solusi kepada Nobita. Doraemon mengeluarkan Asen Kakin dari dalam kantong ajaibnya. Doraemon berkata bahwa Asen Kakin itu adalah alat untuk mengajarkan kesenangan bekerja. Doraemon menawarkan kepada Nobita jika Nobita ingin bekerja dengan keringat di dahi, alat itu dipasangkan di dahinya. Dan ketika berkeringat saat bekerja, maka Nobita akan mendapatkan upah. Nobita yang mendengar penjelasan Doraemon pun masih tidak percaya. Akhirnya Doraemon dan Nobita pun pergi ke halaman belakang yang terdapat rerumputan. Doraemon memberi saran pekerjaan pertama kepada Nobita, yaitu Nobita mencabuti rumput terlebih dahulu. Nobita pun menuruti perkataan Doraemon dan dia langsung mencabuti rumput yang ada di sekitarnya. Saat sedang mencabuti rumput-rumput, Nobita sudah merasa kepanasan dan keringatnya pun sudah mulai berjatuhan dari dahinya. Ketika keringat Nobita terjatuh, Asen Kakin yang Nobita pakai di dahinya pun mengeluarkan suara, berkedip dan garis kotaknya sedikit terisi oleh warna merah. Saat Nobita menyebut ingin minum jus, tiba-tiba di hadapan muka Nobita muncul sebuah kaleng jus. Nobita yang melihatnya pun terkejut dan seketika garis kotak berwarna merah yang tadi terisi sedikit itu tiba-tiba menyusut. Doraemon akhirnya menghampiri Nobita, lalu Doraemon menjelaskan bahwa sesuatu yang Nobita inginkan maka akan keluar dengan sendirinya. Nobita pun meminum kaleng jus tadi dengan perasaan senang. Doraemon pun berkata karena Nobita tadi sudah bekerja sampai berkeringat sehingga rasa dari jus tersebut lebih enak. Mendengar itu, Nobita menjadi tambah bersemangat untuk mendapatkan mobil remote yang dia inginkan.
Selanjutnya, Nobita menghampiri ibunya dan bertanya apa ada yang bisa Nobita bantu. Ibu Nobita menjawab tidak ada yang perlu dibantu, tetapi Nobita masih tetap ingin membantu ibunya sehingga itu membuat ibu Nobita merasa aneh. Karena mendengar pembicaraan istri dan anaknya, Papa Nobita akhirnya menyuruh Nobita untuk mengantarkan surat ke kantor pos. Nobita akhirnya menerima perintah papanya dengan sangat semangat dan senang hati. Papanya pun menawarkan uang kepada Nobita, tetapi Nobita menolak karena dia sudah memakai Asian Kakien. Dengan semangat, akhirnya Nobita berlari menuju kantor pos. Dan di tengah perjalanan, Nobita merasakan lagi keringatnya sudah mulai berjatuhan dari dahinya. Setelah selesai mengantarkan surat ke kantor pos, Nobita berkaca pada sebuah mall baju dan melihat warna merah pada garis kotak yang ada di Asian Kakien tersebut mulai terisi. Tiba-tiba Nobita mendengar namanya dipanggil oleh Shizuka dan ternyata itu adalah Shizuka. Shizuka pun akhirnya menghampiri dan bertanya Nobita sedang melihat apa. Nobita menjawab tidak melihat apa-apa. Dan seketika Shizuka memuji keindahan sapu tangan yang ada di depan toko tersebut. Nobita yang melihatnya pun berharap dia bisa memberikan Shizuka sapu tangan tersebut. Dan secara ajaib keinginan Nobita pun terwujud. Garis kotak berwarna merah yang ada pada Asian Kakien tersebut seketika menyusut kembali dan Nobita pun menyadarinya. Nobita memanggil Shizuka dan langsung memberikan sapu tangan yang Shizuka inginkan. Shizuka melihat Nobita memberikan sapu tangan itu seketika terkejut dan berterima kasih kepada Nobita. Tetapi Shizuka masih merasa malu-malu menerima sapu tangan yang diberikan oleh Nobita. Setelah kejadian bersama Shizuka, Nobita sudah berada di dalam kamarnya dan dia masih berharap bisa mendapatkan mobil remote yang dia inginkan. Akhirnya Nobita melakukan kegiatan yang berkeringat lagi. Nobita yang mengawalinya dengan meminum banyak air, kemudian berendam di suhu yang panas. Selanjutnya, Nobita memakan mie yang masih panas. Nobita melanjutkan lagi dengan naik turun tangga tetapi memakai baju yang tebal. Doraemon yang melihat Nobita dari berendam sampai naik turun tangga itu hanya bisa terdiam. Nobita yang sudah merasa sangat berkeringat pun tiba-tiba terkejut melihat Asian Kakien yang sedari tadi dia pakai itu tidak mengeluarkan garis kotak berwarna merah lagi. Doraemon yang mendengar Nobita seperti itu kemudian memberitahu bahwa garis kotak berwarna merah tersebut hanya yang dihasilkan ketika bekerja saja. Nobita merasa sia-sia telah melakukan kegiatan sebelumnya. Di luar rumah, Nobita berharap ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan garis kotak berwarna merah yang ada pada Asian Kakien tersebut. Di tengah perjalanan, Nobita melewati rumah Giant dan bertemu dengan ibu Giant yang sedang kesal karena mencari Giant yang seharusnya mengantarkan barang. Sampai akhirnya Nobita melewati taman dan melihat Giant sedang tertidur di sana. Nobita seketika memiliki sebuah ide. Ternyata Nobita memasangkan Asian Kakien tersebut ke dahi Giant lalu berlari memberitahu ibu Giant bahwa Giant sedang tertidur di taman. Seketika ibu Giant langsung berlari menghampiri Giant lalu membangunkan Giant. Giant yang sedang tertidur pun akhirnya terbangun dan terkejut melihat ibunya. Ibu Giant bertanya dengan nada yang kesal mengapa Giant lupa mengantarkan barang. Akhirnya Giant langsung berdiri dan berlari menuju tokonya. Nobita yang melihatnya pun langsung merencanakan sesuatu. Doraemon yang sedang memakai baling-baling bambu melihat Nobita dari atas dengan sangat marah. Akhirnya Giant mengantarkan barang tokonya dengan sangat cepat menggunakan sepedanya. Sampai garis kotak berwarna merah pada Asian Kakien yang menempel di dahi Giant seketika terkumpul dengan sangat cepat. Nobita yang sedang menyaksikan itu merasa senang. Giant pun akhirnya beristirahat dan berhenti di sebuah mesin minuman. Tetapi karena Giant menyebut keinginannya yaitu jus, seketika sebuah kaleng jus sudah berada di depannya. Giant pun terkejut dan langsung meminum kaleng jus tersebut. Selanjutnya perut Giant berbunyi dan Giant sudah merasa sangat kelaparan. Giant akhirnya ingin makan semangkuk katsudon dan seketika keinginannya pun terwujud. Giant menambah lagi keinginan yaitu ingin makan hamburger dan bakpao juga. Nobita yang melihat Giant yang sedang meminta keinginan pun terkejut. Giant yang sudah merasa kenyang dengan makanannya pun akhirnya menyadari ada alat aneh yang menempel di dahinya. Tetapi dia tidak memperdulikan alat itu. Dia langsung membuang dan meninggalkannya di tempat. Seketika Nobita langsung menghampiri dan mengambil Asian Kakien tersebut. Nobita sedih karena dia harus mengulang kembali dari awal untuk mengumpulkan garis kotak berwarna merah itu. Nobita menyalahi Giant dan tiba-tiba Giant datang dan memukul Nobita karena Nobita telah berulah kepada Giant. Kemudian Giant pergi begitu saja meninggalkan Nobita. Nobita mengeluh sendiri karena sepertinya dia tidak bisa mendapatkan mobil remote yang dia inginkan.
Seketika Doraemon datang memakai baling-baling bambu dan memarahi Nobita. Tiba-tiba mobil remote berhenti di hadapan Nobita dan Doraemon. Ternyata mobil remote itu milik seorang anak kecil yang bangga karena telah mendapatkan mobil remote tersebut dari hasil kerjanya sendiri. Nobita yang melihat anak kecil tersebut diberitahu oleh Doraemon bahwa dia harus mencontoh perbuatan anak kecil itu untuk mendapatkan mobil remote. Akhirnya Nobita melakukan pekerjaannya seperti mengepel rumah, mengambil sampah, membersihkan bak mandi, memijat papanya, mencuci piring, membawa belanjaan sampai akhirnya garis kotak berwarna merah yang ada pada asin keken tersebut sudah terisi dengan penuh. Dengan lantang Nobita menyebutkan keinginannya yaitu mobil remote dan secara langsung keinginannya pun tersebut terwujud. Nobita dan Doraemon pun akhirnya berpelukan dan merasa terharu. Doraemon meminta maaf kepada Nobita karena sudah terlalu keras kepadanya. Tetapi itu semua demi Nobita. Nobita pun berterima kasih kepada Doraemon karena jika tidak ada dirinya, Nobita akan menyerah duluan. Akhirnya Nobita dengan sangat senang bisa memainkan mobil remote-nya. Tetapi di tengah-tengah bermain dengan mobil remote-nya, Nobita dan Doraemon melihat anak kecil yang mereka temui sebelumnya itu sedang menangis. Nobita dan Doraemon bertanya, ternyata mobil remote anak kecil itu rusak dan hancur. Nobita yang melihat anak kecil itu menangis tiba-tiba memberikan mobil remote-nya kepada anak kecil tersebut. Doraemon dan anak kecil itu terkejut. Akhirnya anak kecil itu berterima kasih kepada Nobita. Doraemon yang bertanya perasaan Nobita. Nobita menjawab dia akan bekerja dengan keringat di dahi lagi. Hal itu membuat Doraemon merasa terharu. Keesokan paginya, Doraemon membuka jendela dan mengajak Nobita dengan semangat untuk mendapatkan mobil remote lagi. Tetapi Nobita merespon dengan malas karena dia merasa sangat mengantuk dan bertanya kepada Doraemon apakah ada alat yang bisa mengeluarkan apapun hanya dengan tidur, karena Nobita tidak ingin memakai asin kakiin. Doraemon yang mendengar hal itu seketika kesal dan berteriak bahwa tidak ada alat seperti itu. Di akhir film, Doraemon memarahi Nobita karena Nobita kembali menjadi sangat malas. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru lainnya. Dadah.